Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, Mas Novel Baswedan. Usulan dari Bang Margarito Kamis, KPK perlu mencabut status tersangka terhadap perwira aktif TNI. Lalu juga usulan dari Pak Saud tadi mengatakan, ya pimpinan KPK harus minta maaf sama anak buahnya. Apa kalau dari tanggapan Anda, Mas Novel? Ya, terima kasih. Ini Mas Arief ya. Kalau terkait dengan kasus ini, tentunya kita harus tahu dulu sebetulnya apa yang terjadi gitu ya. Kalau saya melihat, memang kita sama-sama menyepakati atau memahami bahwa ada proses OTT yang dilakukan dan itu benar. Yang kedua adalah ada penetapan tersangka. Ini yang menjadi permasalahan. Saya tadi malam membaca berita disebutkan bahwa Alexander Marwata mengatakan KPK belum mengeluarkan sprindik untuk dua pihak orang dari TNI. Artinya dua orang dari TNI ini belum tersangka kalau melihat dari pernyataannya Pak Alexander Marwata. Tapi pertanyaannya adalah kenapa ketika press release kemudian beliau menyampaikan dua itu sebagai tersangka. Ini menjadi masalah gitu. Sehingga ketika kita mau bicara minta maaf, tentunya maafnya itu atas kesalahan yang mana gitu ya. Jadi paham, apakah yang harus minta maaf adalah Alexander Marwata karena dia menyampaikan kebohongan, menyampaikan sesuatu yang tidak ada faktanya. Artinya proses atas TNI ini belum dilakukan. Atau atas suatu kesalahan yang dilakukan oleh penyidik atau penyelidik. Kesalahannya apa? Yang menjadi pertanyaan kan itu. Karena kalau kita melihat bahwa KPK pernah beberapa kali menangani kasus yang terkait dengan TNI ya. Memang pilihannya belum pernah dilakukan terhadap dengan cara koneksitas. Seharusnya apabila ada dua pihak yang tunduk kepada peradilan umum dan peradilan militer, harusnya prosesnya dilakukan dengan koneksitas. Hal itu sudah diatur dalam pasal 89 KUHP dan juga diatur di Undang-Undang KPK pun di pasal 42 diatur dan jelas bahwa KPK bertindak sebagai koordinator dan pengendali untuk penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Tapi masalahnya adalah pada saat dilakukan OTT, itu para pimpinannya malah pergi. Ya ini menjadi problem. Kenapa? Karena seharusnya pimpinan sudah harus mengetahui bahwa perlu dilakukan koordinasi karena masalah penanganan dalam mekanisme koneksitas ini adalah penyatuan membentukkan tim bersama, artinya dari POM, dari PM ya, polisi militer, dan juga dari penyidik KPK tentunya. Oleh karena itu perlu adanya koordinasi. Tapi ketika pimpinan KPK justru malah bepergian beberapa, malah sebagian besar katanya 3 malah tidak ada, ini yang menjadi permasalahan. Jadi kalau saya melihat seharusnya ini bukan menjadi masalah serius ya, bukan menjadi problem bahwa dalam penanganannya ada masalah atau kesalahan, tapi lebih kepada tidak profesional pimpinannya dalam menangani suatu kasus. Seharusnya kalau memandang kasus ini, kasusnya mestinya clear dan jelas. Adanya pihak-pihak yang diduga menerima uang dan juga penerimaan uang itu terkait dengan pengadaan barang dan jasa di suatu tempat, yaitu dalam hal ini Basarnas gitu ya. Tapi kalau kemudian ada proses yang dilakukan, ya itu proses itu tentunya sangat dipahami karena penyidik mestinya paham soal koneksitas. Jadi kalau kemudian kesalahannya ada pada pimpinan KPK ketika press release yang seharusnya belum ada sprindik tapi kemudian diumumkan sebagai tersangka, saya kira kesalahannya di situ gitu. Sehingga tapi kalau seandainya sprindik itu ada dan kemudian ada penetapan tersangka, tentunya dalam hal ini tidak bisa dilakukan begitu, harus dilakukan secara bersama-sama atau dilakukan sendiri oleh TNI terhadap pihak TNI-nya. Maka mekanismenya saya sepakat seperti dikatakan oleh Pak Margarito tadi, bahwa perlu mekanisme pra peradilan atau upaya apapun untuk mencabut, tidak bisa dicabut dengan cara pembatalan sepihak. Kurang lebih begitu, Mas Rivaldi. Mas Novel, tadi Anda menggunakan kalimat kalau koneksitas ini itu selesai seharusnya ya di level penyidik KPK. Nah, tapi dalam konferensi pers kita tidak seharusnya koneksitas ini karena belum pernah dilakukan, maka pimpinan KPK perlu koordinasi dengan TNI. Dalam hal ini tentunya dengan Panglima ataupun dengan dari dari PM ya, dari dan Puspom ya kalau nggak salah. Harusnya dilakukan koordinasi begitu. Dan kita semuanya tahu kok di Kejagung pun ada tapi Mas jam. Novel, dalam hal Mas Novel,
Dalam hal ini penyidik memahami nggak kira-kira? Kan penyidik ini yang berada di lapangan, dia yang melihat pergerakan calon tersangka dan lain sebagainya. Mestinya paham, sangat paham. Dan ketika dilakukan penangkapan pun tentunya dalam hal tertangkap tangan tentunya bisa saja dilakukan penangkapan. Dan itu sangat lumrah karena di kejahatan-kejahatan umum pun ketika ada perbuatan yang dilakukan pada saat itu, maka proses penangkapan dalam hal tertangkap tangan itu harus dilakukan. Tapi kemudian proses selanjutnya ini yang harus dilakukan dengan cara yang benar. Kalau dalam pidana umum seandainya ada TNI, anggota TNI mencuri, maka siapapun boleh melakukan penangkapan dan kemudian menyerahkan kepada yang berwenang untuk melakukan penanganan. Dalam hal ini kalau terkait dengan OTT, maka KPK tentunya bisa melakukan penangkapan dalam hal tertangkap tangan dan prosesnya kemudian ada dua pilihan selama ini yang dilakukan. Walaupun secara ideal tentunya melakukan proses koneksitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 KUHP. Tapi kalau kemudian bisa juga dengan cara diserahkan untuk ditangani sendiri oleh TNI dalam mekanisme peradilan militer. Tapi kalau dalam koneksitas tentunya di pasal 89 KUHP itu lebih diutamakan ditangani di peradilan umum dengan mekanisme dibentuk tim bersama antara dari penyidik TNI dan penyidik umum, dalam hal ini penyidik KPK tentunya. Kurang lebih begitu, Mas Arief. Oke, Mas Novel, tapi sampai harus Asep Guntur mengundurkan diri. Itu apakah langkah yang tepat yang telah dilakukan Dirdik untuk mengundurkan diri? Ya, sangat disayangkan ya kalau dalam pandangan saya. Karena dalam yang saya pahami adalah Dirdik dan juga sebagai PLT Deputi Penindakan saat itu, Bang Asep Guntur, sudah melakukan tugas dengan benar dan baik. Tapi kemudian bisa dibayangkan kalau orang yang bekerja benar dan kemudian pimpinan justru malah menyalahkan, mengatakan ada kekhilafan, ini tentunya saya yakin ada kekecewaan di situ. Ada suatu hal yang kemudian membuat ketidaknyamanan di sana. Jadi tentunya pimpinan harusnya melakukan tugas dan porsinya. Kalau konteksnya pimpinan ya mestinya pimpinanlah yang berkoordinasi dengan Panglima TNI, dengan pimpinan TNI untuk bisa menangani kasus-kasus ini dengan cara yang benar, sesuai dengan kaidah hukum acara yang sudah diatur dengan jelas, saya kira seperti itu. Oke. Baik Pak Margarito, berarti ini artinya apakah dari kejadian seperti ini ada celah hukum juga yang dilakukan KPK yang nantinya juga akan bisa diproses lebih lanjut? Ini kan masalahnya sekarang, ini saya setuju lah dengan Novel gitu ya. Ini tim koneksitas itu berdasarkan KUHP itu sudah diatur itu tahun 83. Jadi mestinya semua penyidik mengerti itu. Begitu Anda menangani satu tindak pidana yang pelakunya atau orang-orangnya itu tunduk pada dua peradilan yang berbeda, Anda sudah tahu bahwa ini soal koneksitas. Nah kalau begitu, persis seperti yang Novel bilang tadi itu, pimpinan sudah harus tahu apa yang mesti dilakukan. Karena ada tim bersama, tim tetap koneksitas itu pada tingkat pusat dan tingkat daerah, begitu ya. Jadi tidak mungkin penyidik-penyidik itu tidak tahu, apalagi pada level pimpinan. Tidak mungkin itu. Nah karena itu. Tapi dalam konferensi pers yang dilakukan oleh KPK, kita tidak melihat ada unsur TNI yang dilibatkan pada saat itu. Nah itu dia begitu. Nah karena itu sebenarnya jalan keluarnya pada waktu itu kalau begitu mereka dapat orang yang tunduk pada dua peradilan yang berbeda itu, maka rasanya menurut saya teknisnya ambilannya itu orangnya swasta, lalu dalam penyidikan bla 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 begitu udah ketemu begini-begini, misalnya telepon pimpinan tentu saja yang mesti diberitahukan kepada Puspom. Begitu ya. Nah ini kalau Puspom mengatakan kami tidak dilibatkan atau kami tidak diberitahukan atau apa segala macam, berarti pimpinan tidak ada yang. Nah itu berarti mereka nah itu dia itu. Nah pada titik ini memang kita mesti saya setuju dengan teman-teman itu, kita mesti mengecek secara detail apa sebenarnya yang terjadi di level pimpinan ini. Anda bayangkan tadi kan Novel bilang itu ada sekira 2 atau 3 orang yang tidak hadir atau tidak ada pada saat itu, padahal ini satu tindakan yang dalam tanda petik sangat urgent, sangat penting dari segi hukum gitu ya. Mengapa? Karena melibatkan melibatkan orang yang tunduk pada peradilan lain, tapi tindak pidananya ada pada tindak pidana bukan tindak pidana militer, begitu ya. Jadi di situ itu perlunya pemimpin di KPK itu mengambil keputusan yang tepat. Tidak jadi begini. Saya setuju tindak pidana ini ada, cuma cara menanganinya mesti tepat. Nah sesuai caranya ini nih. Perundang-undangan yes. Tapi apakah ini akan juga ada
konsekuensi hukumnya setelah ini, Pak? Loh, kalau andai kata ya, ini memang saya setuju lah dengan novel tadi itu. Ini sudah di satu pihak dinyatakan sudah tersangka, di pihak lain bilang sprindik belum ada. Ini apa-apaan ini? Orang tersangka itu kan sudah ditetapkan tersangkanya. Kalau itu sudah ditetapkan tersangka, Ada mesti beda-beda ada pernyataan lah, begitu mesti ya. ada surat perintah penyidikannya begitu. Tidak mungkin tidak begitu. Oke. Nah kalau begitu jadi soal ini sekarang ini. Siapa itu ya orang yang ditetapkan tersangka itu dia melakukan tindakan lain begitu karena permelukan saya dong kira-kira begitulah ya. Itu kan jadi masalah dan itu kan mempertaruhkan sekali lagi memperlihatkan bahwa ada soal sebenarnya ini bukan soal sederhana di KPK, menurut saya ini harus dibenahi oleh KPK. Ini sepertinya yang perlu menjawab ini juga Pak Saud nih ya. Usai jeda berikut tapi ya Pak Saud ya, kita akan kembali saat lagi pemirsa.